Gue udah pernah ke Jepang cukup lama, jadi gue tahu seberapa aneh Jepang itu dan seberapa orang-orang Jepang itu sudah terbiasa sama keanehannya. Tapi gue ngelihat Joey ngebahas ini dan dia sendiri juga masih ngerasa keanehan ya, berarti ini sesuatu yang udah di tahap melewati batas toleransi keanehan orang-orang Jepang. Iya, kalian baca judul dan thumbnailnya dengan tepat bahwa di Jepang lagi ada tren baru yaitu bikin onigiri pakai ketiak perempuan. Man, why? Onigiri itu apa? Mungkin kalian belum tahu ya onigiri itu apa. Onigiri itu intinya nasi kepal, lempernya versi Jepang lah dengan isi-isiannya gitu. Kalau lemper kan isinya biasanya abon, ayam, sayur-sayuran ya kadang-kadang gitu. Nah, kalau lemper di Jepang itu isinya biasanya buah peach, tuna, telur, ayam, lain-lain lah pokoknya. Dan lemper di sana itu tuh onigirinya emang bener-bener udah menjadi kayak makanan cepat mereka lah. Karena bentukannya kecil, gampang dibawa dan bisa dimakan dalam keadaan yang aneh-aneh. Kayak misalnya lagi berdiri, lagi nggak ada meja. Makanya onigiri itu banyak banget bisa ditemuin di konbini store-nya. Dan ya dengan berbagai macam bentuk dan rasa. Onigiri yang paling aneh yang pernah gue temuin itu adalah yang nggak ada isinya. Jadi ada onigiri ya nasi aja gitu sama seaweednya udah selesai itu onigirinya gitu. No filling, just onigiri. Harganya murah gitu. Berapa ya? 90 yen kalau nggak salah ya. Apakah enak? Enggak gue cobain, ngapain. Gue udah tahu kalau nasi sama onigiri itu rasanya kayak gimana. Satu lagi ada, tapi ini bahkan jadi banyak favorit turis dan orang Jepang, yaitu onigiri yang porsinya badak, tau gak? Yang segede pala gitu dan isiannya tuh juga banyak gitu. Itu onigiri badak lah, itu aneh tapi ya banyak yang suka. Tapi yang ini buat gua Japan just being Japan. Jadi buat kalian yang belum tahu, onigiri itu udah pasti paling bener itu dibentuknya pakai tangan gitu. Jadi kayak dia tuh diginiin gitu dengan tangan tanpa pakai sarung tangan dan lain-lain. Beberapa ada yang pakai plastik sih, tapi ya intinya bikinnya tuh bentuknya pakai tangan biar bisa ngebentuk bola dan kepadatan yang diharapkan gitu. Dan itu dilakukannya dalam keadaan panas-panas. Iya, itu kalau dingin ya nggak enak karena enaknya pas panas dan akhirnya nasinya masih ngelembek gitu. Jadi akhirnya mengeras pas udah selesai dibentuknya. Ya, dan kali ini muncullah tren baru yang dimana trennya ternyata menggunakannya bukan tangan gitu untuk membentuk onigirinya, melainkan apa? Ketiak perempuan. Ya, jadi kenapa gue bilang karena tadi yang sempet gue bilang gitu, itu kan panas-panas ya. Gue ada beberapa video di TikTok tuh, kalian pasti ngeliat gitu, orang bikin onigiri tuh bahkan yang profesional aja masih kepanasan gitu, terus ditaruh di apa yang kagak angus itu ketek. Jadi menurut gue sebelum gue ke tahap anehnya, gue ke tahap kesehatan perempuan yang mau melakukan hal ini gitu. Karena itu hal yang sangat cukup berbahaya gitu. Nasi panas-panas dibentuk-bentuk di ketek gitu. Atau itu gimmick doang kali ya. Mungkin udah dibentuk di tangan terus baru ditempel tek-tek gitu ya buat flavornya gitu. Nah, itu yang mau gue bahas berikutnya, yaitu adalah mesti gitu ya, kayak ada seseorang random gitu di Tokyo mungkin ya, random dia tiba-tiba lagi berpikir gitu ya, bagaimana cara sukses ya? Oh iya, masak onigiri tapi pakai ketek dan ada flavor keringat perempuan. Dan ya hal itu terjadi dan udah dijual di mana-mana dan ada aja yang beli. Oh, I know why people bought it. I really know. Oke, mungkin banyak yang belum tahu ya. Jadi pertama-tama nih ya, kalau mungkin kalian merasanya agak nggak terlalu jijik, apakah orang Jepang merasanya jijik apa nggak mahal ini? Pasti. Udah pasti ya. Tapi ada semacam keanehan di Jepang yang menurut gue mungkin banyak yang belum tahu. Kalau orang Jepang itu tuh nggak suka bau artifisial. Jadi mereka tuh pengen bau itu senatural mungkin. Makanya daripada lu baunya kayak parfum yang aneh-aneh murah gitu, mereka lebih prefer nyium bau ketek. Tapi gimana ya bilangnya, bau ketek orang Jepang itu nggak sebau ketek orang sini. Nah, ini yang mesti kalian tancepin gitu. Jadi jangan lu abis nonton video ini, wow, berarti kalau kata bening begitu aku tidak perlu mandi dan tidak perlu pakai deodoran dan tidak perlu pakai parfum, tidak perlu ganti baju, dan aku akan memberikan bau terbaikku pada saat aku datang ke event di Jepangan. Iya, abis itu gue pukulin lo sama warga gitu. Nggak, bukan gue doang yang mukulin, warga juga gitu ya. Nggak bercanda, nggak bakal kita pukulin. Paling kita kasih panitia sih untuk segera. Ini nggak bisa dikeluarin nih orang nih, baunya bau limbah ya, bau tempat penampungan sampah. Jadi entah kenapa, nggak tahu ya apa cara mandinya, apa cuacanya, apa emang polusinya nggak sebanyak Jakarta. Tapi bau natural orang Jepang itu nggak sebau yang kalian selama ini nyium teman-teman kalian kalau abis main futsal lah, beda. Jadi ya mungkin ada yang suka, mungkin ada yang bisa. Tapi gue nggak mau janji dan gue nggak mau jamin. Yang berikutnya adalah tentu saja ini jadi rahasia umum bahwa Jepang itu sangat-sangat meromantisasi ketiak ya. Ketiak bersih, putih, mulus, licin itu nyamuk kalau nyasar ke situ langsung kepleset gitu ya, langsung dapat pelanggaran diving kartu merah dari wasit. Dan tentu saja ini bisa kita lihat dari anime, nggak jauh-jauh dah dari Free Eren, bagaimana si ubelnya kelihatan ya. Dan banyak sekali para wibu mengglorifikasi. Gue pribadi
nggak paham, I'm not into that. Gue udah lihat berbagai macam anime yang mengglorifikasi ketek, ketiak, armpit dan lain-lainnya, dan gue melihatnya kayak biasa aja gitu. Ya bagus, mulus gitu, tapi tidak sampai harus ada sebuah rangsangan gitu ya. It's not just for me. Mungkin buat kalian ya, gue bilang sih ya kayak terserah ya, suka-suka lu gitu. Good luck lah gitu. Kalau kalian bilang apakah itu aneh bang dan lain-lain, ya selama lu nggak melakukan tindakan kriminal sih gue nggak peduli ya. Jadi ya suka-suka lu aja. Jadi makanya menurut gue dua hal tadi membuat somehow hal ini mungkin baik-baik saja dan oke-oke saja terjadi di Jepang dan banyak peminatnya. Tentu saja tidak akan menambah rasa atau apapun. Pasti sensasi ditempel atau bekasan tempelan ketek cewek-cewek parubaya itu kan yang kalian impikan gitu. Dan tentu saja karena target audiensnya orang-orang seperti itu, sudah pasti harganya dikabarkan naik 10 kali lipat. Yang kalau nggak salah harga onigiri di Konbini tuh ya 100 lah, 110, 120, dan dinaikin kalau 10 kali lipat yang mungkin jadi 1000 gitu. Ya berarti kira-kira harganya seginian lah kalau misalnya kalian beli pakai rupiah gitu. Apakah kalian akan membeli gue udah tahu sih jawaban lu pada wibu-wibu bajingan pasti bilang aku gitu. Jadi kayak gue nggak jadi nanya deh, jadi no. Semenjak hal ini populer, ternyata ada sebuah kisah lucu nih. Jadi ada seorang pria yang ngebawa bungkus pulang ya, onigiri armpit ini sebanyak 14 biji. Udah pasti dia belinya bukan karena dia lapar, tapi karena dia engas. Dan ternyata onigirinya itu membusuk gitu. Jadi dia nggak bisa kuat habisin. Dan ternyata busuknya onigiri tersebut dalam jumlah banyak itu baunya keluar kemana-mana sampai tetangga komplain dan sampai didatengin polisi. Jadi ya jangan beli ya kalau ujung-ujungnya kalian akan mengganggu kesejahteraan manusia yang lain gitu. Yang gue bikin kesel lagi adalah ternyata nggak tahu kenapa di berita ini harus banget memasukkan bahwa ada sebuah studi di 2013 yang katanya itu memang ada gitu hubungan antara bau keringat ketiak dengan apa ya, meningkatkan gitu emosi terhadap manusia gitu ketika dia menghirupnya atau menjilatnya. Tentu saja saya sangat mempertanyakan jurnal ilmiahnya mana nih. Ini jangan kayak Facebook gitu ya. Ciri-ciri orang pintar adalah dia hanya membutuhkan tidur 2 jam. Jadi tiap hari bangun jam 3 pagi gitu ya dan langsung bekerja gitu. Terus lu ngelakuin itu terus tiba-tiba sakit ya. Iyalah tidur cuma 2 jam. Dan pas ditanyain sama beberapa orang Jepang tentang fenomena ini, beberapa orang Jepang itu bilang ya selama itu higienis nggak apa-apa lah gitu. Dan kalau nggak ngelukain orang lain juga nggak apa-apa lah gitu. Memang banyak orang-orang punya keinginan aneh-aneh. Selama nggak melanggar hukum nggak masalah. Gue setuju sama orang ini, gue juga begitu. Tapi gue boleh ngatain kalau ini semua cringe. Tapi ada juga yang bilang sangat tidak bisa diterima. Ini gimana kalau misalnya ternyata ada penyakit di dalamnya gitu loh. Kenapa nggak makan yang biasa aja gitu loh? Kenapa harus yang aneh-aneh? Ya silahkan berpendapat seperti juga boleh gitu loh. Ya seperti yang tadi gue bilang, gue nggak masalah. Silahkan aja lu makan mau bekas ketiak kayak bekas belahan pantat. Lo tau gak sih kan pantat nih? Lo tau pantat kan? Kalau lagi abis keringetan capek tuh pantat kan juga ngeluarin keringet tuh. Kenapa nggak rice bowl-nya dari situ tuh? Huh? Lu makan tuh ya. Nih rice bowl di lu makan deh. Mampus lu. Jadi kalau kalian pikir natto itu menjijikan, gue nggak tahu ya, gue makan natto sampai sekarang baik-baik aja dan enak-enak aja ya. Kalau kebanyakan enak juga sih, tapi ya kalau makan satu ban masih oke sih gue gitu. Gue di Jepang kalau di restoran yang nyediain natto juga gue pakai natto, itu enak banget sih. Orang-orang bilang jijik bau ya, tunggu sampai lu makan onigiri bekas ketek atau onigiri bekasin apa bekas silit. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kalian beli enggak gue mau nanya. Salah, gue mau nanya. Menurut kalian bagaimana? Apakah hukuman yang tepat untuk orang-orang seperti ini yang membeli barang-barang ini? Apa hukumannya di masyarakat? Silahkan komen di bawah. Nah itu yang harus kalian jawab, bukan mau beli apa enggak. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, kalian bisa klik tombol subscribe di bawah biar kalau gue ke Jepang lagi dan video ini cukup rame, mungkin akan gue beli kayak si Joy. Mungkin gue makan apa enggak janji. Gue gak tahu kayak masih gak siap gue. Enggak, bukan malunya, gelinya kebayangin ya, yang bener aja lah. Iya, kita ngeliat di situ kayak cewek-cewek dipajang di poster-poster cakep-cakep. Kalau yang ituin chef yang cowok gitu, wah ceweknya lagi pada istirahat tuh pakai punya gue aja. Sekian radio saya untuk episode kali ini. Gue udah pamit undur diri untuk kita semua. Stay clean and sound.